Hadirin rahimakumullah, kita juga patut bersyukur bahwa baru saja kita memasuki tahun baru Hijriah, bulan Muharram. Dan pada tanggal ke-10 di bulan Muharram tersebut dikenal juga dengan nama Hari Asyura. Ada juga yang menamakan Hari Asyura sebagai hari rayanya anak yatim. Lepas dari masalah sumber dan asal muasal penamaan ini yang jelas dan pasti menggembirakan, menyayangi anak yatim termasuk perintah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Maka mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaknya diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ayat di atas lebih menekankan mengenai memberi nafkah atau juga bantuan. Dan anak yatim masuk dalam salah satu kriteria yang diperintahkan untuk mendapat perhatian dari kita. Dan dalam ayat yang lain saat menerangkan mengenai perbuatan baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam beberapa ayat yang lain, Allah juga mengingatkan tentang bahaya atau resiko menelantarkan anak yatim. Dalam ayat yang sering kita baca, Allah berfirman, "Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'ul yatim." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim? Bukan saja dosa, tetapi dikatakan di dalam ayat suci Al-Quran sebagai pendusta agama. Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan, diasuh dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tetapi diperlakukan dengan buruk. Rasulullah SAW juga bersabda, demi yang memutus aku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim, berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya, dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya terhadap tetangganya. Demi yang memutus aku dengan hak, Allah tidak akan menerima sedekah seseorang yang mempunyai kerabat, mempunyai keluarga yang membutuhkan santunannya, sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. Demi jiwaku yang dalam genggamannya, ketahuilah Allah tidak akan memandang, tidak akan memperhatikannya kelak pada hari kiamat. Bila mengingat bagaimana perintah Allah dan hadis Nabi SAW mengenai anak yatim ini, tidak pantas bahasanya bila kita mengingat mereka hanya sekali dalam setahun, yakni di hari Asyura saja. Bagaimana keadaan mereka di hari-hari di bulan-bulan yang lain? Siapa yang peduli dengan pendidikan mereka? Sungguh sangat memprihatinkan bila di hari Asyura kita bagai berlomba membantu, namun di hari dan di bulan lain bagaikan tidak ada anak yatim di sekeliling kita. Hadirin rahimakumullah, semua keterangan di atas mengenai anak yatim dalam pengertian yaitu anak kecil yang belum balik, yang tidak memiliki ayah, ibu, atau tidak memiliki keduanya. Tetapi yang perlu kita ingat, ada juga anak yang memiliki orang tua namun dia tak ubahnya dengan anak yatim. Bahkan menurut para ulama, inilah hakikat yatim yang sebenarnya.
Karena bila seseorang anak ditinggal wafat oleh ayah, ibu atau keduanya, lalu anak tersebut tumbuh dewasa dengan kekurangan, mungkin dalam pendidikan, ilmu, akhlak atau lainnya, mungkin kita maklum, karena memang tidak ada orang yang mendidiknya. Namun bila seorang anak memiliki ayah, ibu, tetapi ia tumbuh dewasa tanpa pendidikan, tanpa ilmu, tanpa akhlak, apakah kita akan menyalahkan si anak? Atau orang tua akan menyalahkan teman si anak yang telah mempengaruhi hingga menjadi anak yang nakal? Lalu di mana fungsi pengawasan orang tua? Di mana letak tanggung jawab orang tua? Apakah cukup sekedar memikirkan perkembangan pendidikan umum tanpa tubuhnya saja, badannya saja, tanpa mengisi rohaninya dengan pendidikan agama, dengan mengawasi kepada siapa mereka bergaul, bahkan seenaknya sendiri tanpa curiga melepas anak-anaknya? Seorang penyair mengatakan, laisal yatimu min man intaha abawahu min hamil hayati wa khalaqnahu dalila. Innal yatima huwa alladhi talaqalahu umman takhallat aw asad masmula. Yatim bukanlah anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya dalam menghadapi kehidupan dan ditinggalkan dalam keadaan hina. Tetapi yatim yang sesungguhnya adalah seorang anak yang sering ditinggal ibunya atau memiliki ayah yang selalu sibuk bekerja hingga meninggalkan kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Semoga Allah SWT menyelamatkan diri kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, dan menyelamatkan kita semuanya dunia sampai akhirat.